Salah seorang penumpang pesawat mengalami tindak pencurian seusai melakukan perjalanan udara menggunakan maskapai penerbangan Batik Air. Penumpang bernama Franciscus Yuni Vinolia ini berusia 32 tahun kehilangan uang tunai sebesar 2,3 juta rupiah saat terbang dari Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Tangerang, Gilbert. Silakan untuk laporan Anda, rekan Gilbert. Ya, Nina, salah seorang penumpang maskapai penerbangan Batik Air bernama bernama Franciscus Yuni Vinolia yang berusia 32 tahun menjadi korban tindak pencurian saat tengah menjalani penerbangan udara melalui Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 24 Oktober 2023 lalu. Di mana saat itu Yuni berangkat sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dari Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, dan tiba sekira pukul 21.00 di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Namun saat tengah menunggu kopernya yang disimpan di bagasi pesawat, Yuni pun melihat tanda-tanda kecurigaan dari kopernya tersebut, di mana kondisi koper yang dimilikinya tersebut yang berwarna hijau telah rusak di bagian kunci, di mana pada bagian kunci koper tersebut kata sandi koper berubah yang sebelumnya 000 menjadi 225. Padahal menurut Yuni, kata sandi koper tersebut sejak awal dibeli tidak pernah dirubah dan dua kata sandi kunci tersebut sama, seluruhnya sama. Namun yang satu masih tetap berada pada 000 ataupun seperti kata sandi semula, dan kata sandi satu lainnya sudah menjadi 225. Dan mengetahui koper tersebut telah berubah kata sandi, Yuni pun mencoba meminta bantuan sambil mengeluhkan peristiwa yang dialami itu kepada petugas Bandara Soekarno-Hatta. Setelah mendapat bantuan, akhirnya koper tersebut berhasil dibuka dan akhirnya Yuni menyadari ada yang tidak beres dalam koper bawahnya tersebut, di mana uang senilai 2,3 juta rupiah yang disimpan di dalam, yang ditaruh di dalam dompet berwarna hijau dan dimasukkan ke dalam koper telah raib dicuri, di mana kondisi koper menurutnya masih tetap dalam kondisi semula, rapi, tidak terlihat nampak berantakan, namun hanya saja posisi dompet telah berubah dan uang di dalam dompet tersebut telah hilang. Menurut Yuni, awalnya saat berangkat dari Bandara Kuala Namu, koper tersebut hendak dibawa ke dalam kabin pesawat. Pasalnya memang barang bawaan Yuni saat itu, saat hendak pulang kembali ke Jakarta, ke Tangerang, tidak terlalu banyak. Namun saat tengah menjalani proses check-in di counter check-in, petugas pun menyarankan atau meminta Yuni memasukkan koper bawahnya tersebut ke dalam bagasi pesawat. Nah, karena situasi saat itu menurut Yuni hanya satu counter check-in yang terbuka di Bandara Kuala Namu, dan antrian di belakang Yuni pun sudah mengular panjang. Akhirnya pun Yuni didesak oleh petugas untuk memasukkan koper tersebut ke dalam bagasi pesawat dengan nomor penerbangan ID 6891. Setelah menjalani proses check-in, Yuni pun mencoba kembali ke counter check-in untuk meminta kepada petugas agar koper tersebut dibuka kembali. Pasalnya ia mengingat masih ada sejumlah nominal uang di dalam koper tersebut, namun alasan Yuni kepada petugas saat itu adalah hendak mengambil KTP atau kartu tanda pengenal miliknya. Namun saat itu juga ia tidak diizinkan oleh petugas, dan akhirnya Yuni pun masuk ke dalam antrean ruang tunggu dengan kondisi harap-harap cemas. Dan setelah menjalani penerbangan sekitar 2,5 jam, akhirnya Yuni pun tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada malam hari dan menyadari kopernya tersebut telah dalam kondisi terbuka dengan kondisi rusak, tidak hanya pada bagian kunci yang sudah berganti kata sandi ataupun dibobol, bagian resleting koper milik Yuni pun sudah bolong ataupun terbuka secara paksa. Dan di bagian sudut lainnya, karena koper menurut Yuni koper tersebut masih baru, sudah terlihat tanda-tanda banyak yang tidak sesuai dengan pada awal dimilikinya. Selanjutnya Yuni pun mencoba melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib,
di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, namun tidak mendapat kejelasan dan akhirnya diusulkan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Mapores Bandara Soekarno-Hatta. Dan pada siang hari ini, Nina, sore hari ini Yuni berencana melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian untuk mengetahui pelaku dari pembobolan atau pencurian koper miliknya tersebut. Pasalnya Yuni mengaku sudah melaporkan insiden ini ke pihak maskapai terkait, Batik Air ataupun Lion Group, namun tidak mendapatkan respon yang positif ataupun tidak memuaskan bagi dirinya. Pasalnya pihak maskapai yang saat itu dikomplain melalui aplikasi sosial media pesan singkat, maskapai tersebut mengelak adanya aksi pencurian dan mengaku telah melakukan pemeriksaan melalui Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Karena belum mendapat jawaban yang jelas, Yuni pun akhirnya berinisiatif untuk melaporkan pada sebentar lagi, mungkin sore hari ini, ke Mapores Bandara Soekarno-Hatta, di mana Yuni berharap agar pelaku pembobolan atau pencurian koper milik uang dari dalam koper miliknya tersebut segera dapat ditemukan dan ditemukan oleh aparat berwajib dengan melakukan penyelidikan berdasarkan kamera pengawas ataupun pemantau baik di CCTV, baik di Bandara Kuala Namu ataupun di Bandara Soekarno-Hatta. Nantinya Yuni sendiri berharap sejumlah nominal uang tersebut tidak dipermasalahkan terkait hilang, namun Yuni pun menyayangkan adanya tindak pencurian ataupun aksi nakal dari pihak petugas ground handling yang nekat membobol koper miliknya tersebut, dan Yuni berharap agar pelaporan ini sendiri dapat menjadi pembelajaran dan tidak memakan korban lain lainnya ataupun penumpang pesawat lainnya di waktu mendatang. Demikian Nina laporan sampaikan. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Gilbert. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penumpang atau korban, yakni Yuni Vinolia. Bandara Medan, saya langsung masukin koper sama ini ke X-ray dari pintu masuk ke X-ray. Begitu saya mau check-in belum dibuka, tapi saya di depan menunggu untuk check-in di depan itu pertama kali saya yang depan. Terus begitu nggak nyampe, katanya dia bukanya jam 5, tapi ternyata sebelum jam 5 itu dia udah buka pembukaan tiket dan saya maju duluan. Begitu saya maju duluan itu koper saya yang 20 inci itu harusnya bisa dimasukin ke cabin. Mereka suruh saya masukin ke dalam bagasi pesawat aja. Terus udah gitu kenapa saya bilang gitu, nggak apa-apa kalau mau masukin bagasi masukin aja Bu, katanya gitu, atau ada yang lain lagi katanya. Terus saya keburu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.